Halo guys. Bukan deh. Ya, kembali lagi sama kita ya. Kita udah nggak podcast 2 minggu belakang ya. Ini gue ya. Terakhir pas kita kalah sama Atletico. Iya, masih UCL era. Tapi udah masih dibahas lah. Mantap pakai baju. Iya. Nah, sekarang kita bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2026, yaitu hari apa, Dan? Hari Pendidikan Nasional. Hari Hardiknas. Nasional. Semoga sudah kita kedengaran ya, karena kita sekarang juga tag-nya di Di depan warung-warung. ya, di warung. Di third space lah ya kan, Ya, yang kita bilang. yang kita bilang waktu itu, dan Jakarta banget ya, orang Jakarta. Banyak Nongkrong lah. pedagang-pedagang Kita beli jus ya, betul kan? Ya, walaupun ini hari Sabtu ya, tapi tetap ramai. Sama Batagor. Oke. Jadi tadi pagi kita sempat olahraga, terus kita melewati sekolah di sekitar Tomang, Jakarta Barat. Kita ngeliat adik-adik SD itu pada masuk dan Pada ngantri ke lapangan ya. sebenarnya MBG bukan? Bukan ngantri MBG, Bukan ya? ngantri Oke. senam Ngantri kayaknya. senam, ya. Jadi mereka masuk guys di tanggal 2 Mei ini untuk perayaan Hari Pendidikan Nasional. Tapi sebenarnya apa yang dirayain guys? Hardiknas nih. Gue ngetes dulu banget ya. Sebenarnya perayaan Hari Pendidikan Nasional tuh mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya kan. Mungkin kita ngelihatnya sebagai seremonial, Ya. peringatan, namun ada juga dari kita yang menganggapnya sebagai kayak pendidikan tuh privilege, bukan hak gitu. Padahal kan pendidikan harusnya hak. Iya, iya. Gitu kan. Hak semua bangsa. Iya. Seperti UUD 1945 kan. Iya, itu kan juga diatur sama undang-undang gitu. Maksud gua, kita harus bersyukur sih ketika kita mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga apa ya, kalau bisa nularin pendidik itu. Gue pernah dengar Oke. quotes bagus sih dari ex menteri pendidikan dulu. Ex Menteri Pendidikan tahun berapa nih? Ayo, siapa tuh? Oke, pokoknya gitu ya. Iya, Dia bilang apa? pokoknya ex menteri pendidikan, Iya, iya. pendiri Indonesia Mengajar. Oh, udah tahu siapa guys. Dia bilang kalau misalnya kewajiban mendidik itu bukan hanya tugasnya guru, tapi Oke. tugas pendidik adalah kewajiban setiap orang terdidik gitu. Oke. Jadi kayak kita Iya, kan iya, suka ragu kan, kayak kita boleh sharing ilmu nggak, kita mau sharing experience, tapi Oke. kita ngerasa belum cukup. Iya, iya, Padahal iya. manusia nggak pernah cukup, Betul. dan nggak bakal bisa sampai di taraf sempurna. Iya, betul. Menurut gua gitu sih. Itu buat brief Jadi intro ya. perayaan Hardiknas ini lu menganggap itu banyak yang kita bisa refleksikan bahwa tadi pendidikan itu hak segala bangsa ya kan? Dan semua orang WNI yang terdidik itu punya peran ya untuk Punya peran. kemajuan pendidikan Indonesia. Menurut gua harus ikut turun tangan gitu, walaupun Iya, nggak betul. mudah. Sama kita sebenarnya bisa mengingat kembali sejarah pahlawan kita, Ki Hajar Dewantara kan 2 Mei juga diambil dari hari lahir beliau. Beliau sosok tokoh yang sangat Sentral lah ya. sentral di pendidikan, dan itu jadi semangat juga nih buat kita yang sudah, lu berarti kan kita berdua udah menempuh Lulus. wajib belajar ya, Wajib belajar belajar berapa? 12 tahun. Dari TK nggak sih enggak ya? SD ya? SD, SMP, SD, SMA SMP, kan. SMA, dan udah di pendidikan tinggi juga. Dan alhamdulillahnya yang sarjana di Indonesia itu kan juga Iya. angkanya Itu sangat bukan kecil ya. sangat kecil sih. Jadi kayak disyukuri ya, tapi maksud gue ini jadi concern juga. Iya, Karena iya. cuma 10%-an kurang lebih jadi sarjana di Indonesia, itu yang ya maksudnya sarjana bukan berarti kayak lo udah pasti sukses atau pinter kan. Iya, iya, benar-benar. Tapi kayak akses ke pendidikan tinggi itu masih sangat minim gitu. Padahal Indonesia punya 200-an juta penduduk, sementara kalau nggak salah mungkin di 3% ya atau 2% ya Yang mana? yang pendidikan tinggi sarjana. 10% Pak. 10% ya. Jadi 8 sampai 10% kurang sekitar lebih. berapa juta orang? 25 juta orang ya mungkin. 25 juta orang. Ya. Kalau Itu 19 sangat- juta itu apa 19 juta? 9 juta lebih ke lapangan kerja. Oh iya. Dan itu juga relate loh. Itu janji Itu janji. atau realisasi? Janji yang mungkin lagi ditepatin, lagi diusahakan. Oh, lagi ya kan? diusahakan. Nggak boleh yang Iya, kita iya. pesimis banget gitu. Tapi kok gue pernah lihat di acara siapa gitu ya, Ya, udah. pendidikan tuh jadi bukan prioritas utama gitu, menurut lu gimana? Pendidikan memang di beberapa berita yang kita dengar ya, gue lagi nangkep nih, tapi memang pemerintah kan selalu punya program, pemerintah selalu punya kebijakan yang mereka juga itu hasil dari diskusi dengan beberapa pakar dan sebagainya ya. Dan kita lihat memang di tahun ini pendidikan dan kesehatan ya itu tidak lebih diprioritaskan dari Pembangunan ya. MBG lah ya. MBG, oke. MBG lanjut. kita mau ke arah mana sebenarnya? Sabar. Sebelum gue tanya sama program pemerintah soal pendidikan, ya menurut lu gimana perayaan pendidikan tuh harusnya gimana? Oke, kalau menurut gua Hari Pendidikan Nasional tuh kita bisa banyak merefleksikan dan juga bisa mengevaluasi sebenarnya.
dari sisi pemerintah, dari sisi kita sebagai siswa, kita sebagai guru, gimana sih kita sudah mendidik generasi ini. Apalagi kita tahu generasi kita, generasi Z, generasi Alpha tuh punya karakter yang juga beda-beda gitu. Guru-guru juga pasti isu tentang guru pun juga sangat besar gitu ya. Gimana guru gajinya nggak lebih besar dari mencuci ompeng, kayak itu berita kan, itu juga jadi isu gitu. Semoga salah ya. Yeah. Terus guru juga banyak yang mungkin di daerah-daerah yang belum punya fasilitas yang baik untuk bisa mengajar. Itu sebenarnya yang perlu kita zoom, dan 2 Mei ini sebenarnya jangan sampai di 2 Mei aja, Yeah. tapi kita pemerintah, mungkin swasta, guru dan sebagainya itu juga bisa saling berkolaborasi gitu untuk bisa menciptakan pendidikan yang lebih bermutu, bermakna, karena pada akhirnya kalau kita lihat permasalahan Indonesia ya kayak apa aja, dan kemiskinan, apalagi Ya, ketimbangan korupsi, ekonomi ya, ketimbangan pembangunan itu lah. kalau ditarik semuanya itu pasti akhirnya kayak pendidikan, kayak edukasi, gimana sih kita membentuk karakter di diri kita gitu. Bahkan pemilu aja itu soal edukasi menurut gua. Pemilu soal edukasi. Pemilu soal edukasi juga ya kan. Bagaimana 58% misalkan ya memilih itu, misalkan 30% memilih yang lain. Iya, itu kan pasti ada pemilihan. consideration. Iya, ada Betul. proses rasional di situ. Betul. Dan gue suka kata-katanya Piaget sih, kita ngomongin tentang Piaget terus. Iya. Economic Piaget kita depreciation dan lain-lain. Iya. Itu kalau basic gap imagination gap gitu kan. Maksudnya adalah kalau basic profession needs belum terpenuhi, gimana kita bisa bikin nasional gitu ya. Betul. Kita kan ngalamin misalnya di akhir bulan nih, kayak kita seret banget nih. Iya. Kita seret banget, kita mau misalnya ikut kemana, ikut forum apa, kita mesti mikir 2 kali, aduh kena ongkos lagi, kena belum makannya, Iya. diajak nongkrong buat ajak diskusi pendidikan mesti mikir lagi, aduh gitu kan. Tapi menurut gue juga pendidikan korelasinya cukup tinggi sama yang namanya rumah dari keluarga kita, maksudnya rumah, tempat di mana kita tempat tinggal. kita tinggal ya. Karena itu menurut gue pendidikan pertama gitu. Ya, karena kan al-umu madrasatul ula ya. Masya Allah, cek kita. Tapi ibu maksudnya, kita iya. kan ini pendidikan pertama. Iya, jadi maksudnya ketahanan keluarga itu juga jadi isu kan di Iya. Indonesia gitu. Ketika itu bisa dibenahi pelan-pelan, kayaknya pendidikan kita juga akan meningkat. Jadi kesejahteraan suatu keluarga itu akan mempengaruhi pendidikan suatu anak, atau kebalikan, pendidikan suatu keluarga. I think akan itu two way sih. kesejahteraan. Itu Two two way ya? sih. Jadi kalau di kimia reaksi bolak-balik ya kan. Kimia gue remet ya, nanti Oke, kimia sama gua. oke. Kayaknya itu ya kan. Iya. Jadi semua saling terkait dari Indonesia, dan di hari pendidikan ini apa sih harapan lu dan untuk Indonesia ke depan, atau bagi diri lu pribadi untuk pendidikan Indonesia? Apa ya harapan gue? Saking banyak kayaknya lu. Iya, kayak mungkin dari segi kognitif dulu kali ya. Kita bagi kognitif, afektif, sama mungkin social intelligence kali ya. Kalau dari cognitive intelligence gue bisa bilang semoga pendidikan di Indonesia tuh ngasilin proses berpikir yang rasional dan mungkin beberapa pelajaran mungkin nggak serasional itu, mungkin contohnya kayak pelajaran agama gitu kan. Tapi itu bukan berarti kayak itu nggak valid, kan punya evidence-nya masing-masing. Oke, betul. Jadi proses berpikir melalui critical thinking gitu maksud gue. Jadi kalau misalnya lu beda sama gue, bukan berarti gue benci sama lu atau benci sama gue gitu, kayak disagreement tuh biasa. Oke. Jadi critical thinking, debate tuh harus kayaknya ditingkatin sih menurut Dan di gua. beberapa sekolah ya, dalam sekolah swasta gue dengar tuh udah mulai ada mata pelajaran yang dia fokus untuk kayak social project-nya, untuk emotional intelligence-nya. Itu penting ya berarti ya, untuk Iya. lebih menyeluruh di Iya, Indonesia. kalau secara kognitif itu sih. Kalau dari segi efektif juga, interpersonal skills juga, gue kira mereka harapannya ya kita bisa lebih berani. Oke. Lebih berani itu maksudnya lebih bisa ngambil langkah, mencoba sesuatu, dan walaupun kita tahu itu agak susah. Ya. Misalnya beasiswa, kan kita juga ngerasa kayak Sulit. itu sulit nih, tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Jadi beasiswa untuk para generasi muda yang belum dapat akses gitu ya. belum Iya. dapat pilih. Nah mungkin Biar dia ya. bisa belajar kan. Iya, gue juga aware gitu. Kalau misalnya kita nyoba sesuatu, pasti kan kita punya safety net. Iya. Nah safety net itu kalau misalnya pemerintah bisa kasih, itu tuh anak Indonesia gue kira nggak punya imagination gap. Iya, iya. Safety Safety net net. tuh apa, jelasin dulu. Safety net tuh misalnya kayak basic provision needs dia terpenuhi, sandang pangan papan. Iya, iya. Maksudnya kan itu kan juga. Berarti MBG penting juga ya, kayak dia MBG. udah dapet kan. Secara tidak langsung Kalau lu bilang kalau kita ngomongin pangan, MBG, kan itu ketahanan dibutuhkan, pangan. Iya, gue selaras. ngambil contoh yang deket deh, kayak teman kita punya lahan di Sukabumi. Oh iya, 10 menit nih.
temen kita punya lahan di Sukabumi ya, Supply pangan seminggu bisa ngirim 100 kiloan lah gitu ya. Jadi maksud gue itu dia berdaya, punya ketahanan pangan yang baik gitu. Tapi kalau MBG gue no comment lah, kan gue bukan pengamat MBG ya. Ya. Tapi kita akan lihat ke depan terus, kalau memang ada yang perlu dikritiki kita kritiki, kita evaluasi. Dan Terus yang penting itu juga berdampak nih ke pendidikan anak-anak di daerah-daerah gitu ya. Kadang gue juga ngeliat di daerah yang beberapa kali gue kunjungi di Aceh, di Sumatera, itu ya anak-anaknya kecil gitu ya. Dia generasi yang mungkin di kita usia 7 tahun udah tinggi besar gitu. Dia masih yang kayak mungkin ada penyakit apa gitu ya, atau stunting dan sebagainya. Dan itu menurut penting banget untuk menyeluruh gitu kan. Penting juga dalam prosesnya. Ya. Satu di sisi lain harapan gue adalah di kesejahteraan guru dah. Karena menurut gue guru ini kan tentu mereka juga punya keluarga, mereka perlu mensejahterakan dirinya sendiri. Kalau saja mereka tidak sejahtera, gimana mereka bisa memberikan sumbangsi ke pendidikan dengan tulus, dengan maksimal gitu. Harus mikirin gitu ya. Semoga ke depan ada program pemerintah yang bisa fokus ke peningkatan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan fasilitas belajar di Indonesia secara keseluruhan. I see. Nah, kalau gue paling last point gue adalah soal emotional intelligence juga, social emotional intelligence juga. Mungkin bisa di-trace seberapa inklusif sih pendidikan kita gitu. Kayak tadi lu bilang ada yang anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak unik, itu kan mereka juga berhak ya. Sangat-sangat berhak. Bahkan ketika gue exchange di Makassar pun, mereka pas ketemu sama orang-orang dari Jawa cenderung merasa secara nggak langsung inferior, namun nggak ditunjukin gitu. Ya mungkin Jawa adalah kunci, itu kata orang-orang ketika pemilu ya, karena 50% lebih orang Indonesia kan ada di Jawa. Namun itu nggak bisa berputar untuk pembangunan gap pembangunan nggak bisa untuk superioritas Jawa terus nggak bisa menurut gua. Terus yang kedua juga adalah si lokal-lokal daerah ini, teman-teman daerah baik daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lain, ya mereka punya kearifannya masing-masing kan. Jadi kurikulum nasional itu seyogyanya bisa di-embed dengan local cultural context. Iya. Cultural lokal itu nggak bisa dihilangkan guys. Oh sama satu lagi. Kita harus berbasis diskusi dengan masyarakat juga. Nah satu lagi, student participation, ini salah satu riset gue di tahun lalu, tapi masih kita report writing. Lu pernah nggak di sekolah dapat kesempatan buat involve untuk kegiatan? Bukan kegiatan pak, pernah nggak pas lu sekolah involve untuk nge-co-design learning ecosystem? Belum pernah kan? Kita kan dulu BEM ya, ini ketua BEM, lalu juga megang humas media lah. Ketua OSIS. Oh ketua OSIS, sorry ketua OSIS. Ketua OSIS. Itu paling kita mentok-mentok ngasih saran, tapi kan kita tidak secara langsung dilibatkan untuk co-design learning ekosistemnya kamu mau itu seperti apa. Nah itu harapan terakhir gue sih. Jadi siswa ini bisa dilibatkan dalam co-design, biar bisa terlibat gitu. Oke, episode ini kayaknya kita sangat banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi karena udah setengah waktu, itu gitu sih ya. Ya pokoknya kita mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga semua yang tadi kita harapkan dan juga penonton harapkan bisa terwujud di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Buat teman-teman semua yang ada waktu, silakan nanti di akhir Mei kita datang ke acara Indonesia Community Education Festival. Acara dia? Yes, by the Indonesian Institute for Education Reform. Bukan acara gua, acara kita bareng. Acara kita. Karena tagline-nya a celebration of learning from, by, and for the people. Gitu. Jadi kita akan ngumpulin strategic stakeholders dengan membahas isu-isu penting seperti pendidikan, ada hak dasar dan sampai ke ranah kreativitas dan inovasi. Itu poinnya. Keterbukaan. Nanti dikasih tahu nih acara. Ya pokoknya begitu kan. Kalau lu nggak malas ngedit kan bisa. Oke itu guys. Cukup sekian dari kita nggak bahas bola di episode kali ini karena kita udah puasa. Buildun. Iya buildun. Ya nanti episode buildun nanti kita bahas bola. Oke bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.